Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur tidak lupa dan mudah-mudahan tidak pernah kita lupakan, selalu terpatri dalam setiap hati kita, menjadi bagian dari yang tidak pernah dilupakan, bahwa kita ini tidak akan pernah mampu melewati sedetik pun dalam kehidupan kita kecuali dengan nikmat yang Allah anugerahkan untuk kita. Tidak akan pernah kita mampu hidup kecuali dengan nikmat Allah. Maka mudah-mudahan saya dan Bapak Ibu semuanya, para hadirin, dipandaikan oleh Allah untuk senantiasa menghadirkan dalam setiap hati kita, atas setiap tahapan-tahapan perjalanan hidup kita, dengan segala macam sajian atau suguhannya, dengan sepenuh rasa syukur kepadanya. Walaupun memang hidup ini penuh dinamika, kadang lebih, kadang kurang, kadang pasang, kadang surut. Tapi kembali lagi Allah menyampaikan bahwa di sisi Allah lah segala kebaikan itu. Maka andaikan kita surut, apa yang menjadi kebaikan dari Allah ketika kita surut, ternyata menjadi jalan untuk kita ingat bahwa kemarin itu ketika pasang itu adalah pemberian Allah, ya kan? Hari ini pun ketika surut ada sesuatu yang Allah ajarkan, menyadari kealpaan diri kita, ya kan? Sehingga begitu dalam menjiwai setiap tahapan-tahapan sajian dan kehidupan kita itu, sehingga semakin mengenal siapa jati diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang semakin bertambah mengenali jati dirinya akan semakin bertambah mengenal siapa Rabb-nya. Maka kembali lagi, apapun yang Allah hadirkan, mudah-mudahan sepenuh rasa syukur bisa kita hadirkan pula. Dan mudah-mudahan majelis Ahad pagi itu menjadi bagian di antara ikhtiar kita untuk mensyukuri nikmat Allah, dan menjadi bagian juga untuk menjaga apa yang menjadi nikmat tertinggi dari Allah, yaitu iman wa Islam. Dengan bermajelis seperti ini, hadir suasana yang menambah keimanan dan ketakwaan kita. Sementara karakter iman itu adalah ya jitu wa yang pus, kadang pasang dan juga kadang surut. Maka harapannya ketika kita sedang sedikit surut di rumah, mempertanyakan tentang kehidupan, wah aku wis ngene, kok ngene, nah misalnya kayak gitu. Ternyata ketika menghadiri majelis ilmu disampaikan oleh pembicaranya, oh ternyata begitu. Alhamdulillah, ternyata ada nikmat yang Allah hadirkan berupa ilmu, berupa informasi yang menjawab kegalauan ketika tadi di rumah. Ataupun nanti kalau ada sesi tanya jawab yang dirasakan belum diketahui, belum difahami, bisa disampaikan kepada
mungkin yang mengetahui untuk bisa menjawab seperti itu. Maka kembali mudah-mudahan ini bagian dari di antara taman-taman surganya Allah yang ada di muka bumi ini. Mudah-mudahan panjenengan dan saya, kita semua adalah orang-orang yang senantiasa oleh Allah dinikmatkan taman-taman surga dunia. Mudah-mudahan dengan itu kita di antara orang-orang yang nanti akan dinikmatkan oleh Allah taman-taman surga yang sesungguhnya di jannah-jannahnya Allah. Mudah-mudahan saya dan panjenengan adalah di antara yang dipilih oleh Allah untuk bisa saling bela-membela. Nanti di hadapan Allah ketika hal-hal yang kita butuhkan pembelaan dari saudara dan teman seiman kita, ternyata kita di antara yang saling membela. Salawat beriring salam, semoga terlimpah curahkan kepada qudwah hasanah kita, tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam, semoga terlimpah curahkan pula atas keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga seluruh umatnya yang senantiasa menjalankan sunnahnya, setiap umatnya yang memperjuangkan risalahnya. Mudah-mudahan kita menjadi bagian di dalamnya, mudah-mudahan kelak kita juga di antara umatnya yang mendapati syafaat beliau di yaumul akhir nanti, Allahumma amin. Kepada Kiai Haji Umar Faqihuddin, falyatafadhal untuk hadir di atas panggung menyampaikan lanjutan dari materi Ahad kemarin, yaitu Formula 12+. Monggo Bapak Ibu, nanti kalau sudah saya buka pertanyaan, waktu untuk bertanya, silakan panjenengan bisa menanyakan apa saja yang bisa ditanyakan. Harapannya sih kaitannya dengan Formula 12+, supaya kita lebih fokus untuk membahas ilmu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma ashrah sudurana wa tazawwas an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tas'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrihi rasyada. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai hari ini kita buat agak berbeda. Kalau sebelumnya panjenengan hanya sebatas mendengar, mudeng ataupun mubeng, pokoknya meneng wae. Kita membuat sebuah program yang membuat Bapak Ibu boleh bertanya, barangkali yang diinginkan berbeda atau menginginkan penjelasan yang lebih luas. Wabil khusus hari ini materinya itu Formula 12. Salah formula itu jadi beda.
Formula 12 itu kita sudah ujikan lebih dari 10 tahun. Bukan yang baru bagi Bapak Ibu sekalian. Sesuatu yang sangat kita kenali. Tapi ketika itu tidak ditulis, menjadi kekuatan yang dilazimi mengikat, ibarat kumparan, itu tidak jadi. Sehingga apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla di dalam pembahasan surat Al-Lail, bahwa ada 3 amalan yang membawa kepada kemudahan dalam hidup. Yang pertama adalah akto, suka memberi. Jadi memang konsep hidupnya itu memberi gitu. Dan tidak hanya memberi, wattaqo. Otomatis kita butuh banyak ketika konsep akto itu diaplikasi. Berapapun yang panjenengan miliki akan sangat-sangat kurang. Tiba-tiba menjadi sangat miskin banget. Apalagi kalau mulai dituliskan. Saya itu pengen nyantuni 1000 anak yatim. Kok jadi miskin banget, 1 aja belum punya. Saya itu pengen membuat masjid. Kok jangankan masjid, 1 rumah saja belum punya. Saya itu pengen sedekah pagi tapi kalau bisa itu masuk ke kotak itu suaranya enggak klotak. Karena 500 perak. Tapi sedekahnya itu 300.000, 500.000. Kan boleh, sedekah pagi kok banyak banget. Kok jangankan segitu. 3 juta pun tidak masalah. Via langsung ataupun transfer tidak ada masalah. Karena sesuatu yang sudah dijanjikan pasti akan didoakan malaikat. Doa kita sebanyak ini belum tentu sehebat doa malaikat. Doa itu tertunda, terhambat, itu karena sebab makanan haram. Seorang ulama Fudail bin Iyad itu doanya mustajab. Gara-gara korma 1 jadi enggak mustajab. Sahabat Rasulullah itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana caranya agar doaku mustajab. Sahabat itu adalah sahabat Sa'ad bin Abil Waqqas. Sehingga dipilih oleh sahabat Umar Khattab jadi panglima. Sekalipun sekujur tubuhnya itu bisulan. Luwung bisulan sekujur tubuh kok jadi panglima. Perang terbesar lagi menghadapi pukulan terakhir pasukan Persia di Medan Qadisiyah. Karena ada yang jadi andalan. Dia itu singa yang menyembunyikan kuku. Tidak kelihatan hebat tapi doanya ini yang mustajab. Rasulullah berpesan, At-tib mat'amaka takun mustajabatan. Perbaiki makananmu. Doamu akan sangat-sangat mustajab. Maka betul-betul diperbaiki dan doanya saat itu tidak pernah tertolak. Nah, malaikat itu enggak makan. Mungkinkah kemasukan makanan haram? Enggak mungkin, mau makan aja enggak. Yang kedua, doa itu mustajab kalau dia tidak bermaksiat. Mungkinkah malaikat itu bermaksiat?
sementara nafsu saja enggak punya. Akal punya, nafsu enggak punya. Maka kalau disuruh sujud sampai yaumul qiyamah dia akan sujud. Disuruh rukuk sampai yaumul qiyamah tetap akan rukuk. Itu yang ditugasi khusus untuk mendoakan siapa-siapa yang bersedekah pagi. Mereka yang melihatnya biasa, bagi saya itu luar biasa. Cuman kita itu belum membiasa untuk bersedekah pagi itu jor-joran. Identiknya itu kalau sedekah pagi ngisi kotak ya sak duwene, sak ikhlase. Coba nyoba 10 juta, nanti kan redek. Balasannya juga bikin redek. Karena yang mensupport dengan doa itu bukan hanya manusia tapi malaikat. Doanya luar biasa. Barakallahu fi amwalikum fi ahlikum wa amwalikum. Mudah-mudahan Allah memberkahi keluarganya, memberkahi hartanya. Itu doanya dari ketua yayasan. Doanya dari pengasuh. Tapi doanya malaikat langsung to the point, lebih lagi mengarah. Allahumma ati munfiqan khalafan. Ya Allah yang infak ini ya Allah kasih ganti. Malaikat itu sudah mendoa dengan sedemikian dahsyat. Maka sedekah pagi, sedekah subuh itu termasuk formula 12. Di alamat kajian formula 12 itu panjang, satu formula saja itu bisa satu pertemuan. Kemarin baru satu. Kalau Bapak Ibu masih ingat yang sudah dijelaskan dari formula 12 berapa? Satu. Satu dari 14 itu pun masih ditambahi plus. Kalau mau ditambahi plusnya itu 70 ya 70. Amalan yang kita akrab mendengar, akrab dijelaskan, tapi lebih difokuskan dengan dituliskan. Pagi ini kita akan membahas formula yang kedua setelah azan berangkat. Formula yang kedua yang kita tuliskan, panjenengan bisa ngelihat juga di papan tulis itu gede itu. Pondok Putra ya ada, Pondok Putri ya ada, tinggal fotokopi. Bukan hanya di sini dan di Krikil, bahkan sudah tersebar di 150 daerah. Karena sudah di copy paste ke 150 yayasan dan pondok. Wah, itu kayaknya kayak bisa-bisa. Oh yang nyampaikan sama. Yang kedua itu adalah 12 rakaat sholat rawatib. Nah, formula 12. Nah, sudah ini saja kayaknya sudah selesai. Maka saya enggak megang apa ini pointer. Nah, ini saja itu bisa lama. Apalagi dipraktekkan sehari-hari lebih lama lagi. 4 rakaat sebelum duhur. Kalau mau ditulis barangkali rodok lali. 4 rakaat sebelum duhur. 2 rakaat setelah duhur. 6. 2 rakaat setelah maghrib. 8. 2 rakaat setelah isya. 10. 2 rakaat sebelum subuh. Yang 2 rakaat sebelum subuh saja itu diiming-imingi rakaatil fajri, 2 rakaat sholat sunnah yang masuk dalam rawatib yang sebelum duhur, khairu minad dunya wa ma fiha. Balasannya adalah dunia dan seisinya. Maka jangan minta cash balasannya. Terserah Allah balasnya bagaimana. Karena kalau mintanya ya Allah saya minta balasan 2 rakaat sholat sebelum subuh cash. Alamat Bapak Ibu. Ngerepoti. Itu ngusir orang satu dunia.
Terus kita mau tinggal di mana? Belum ada penelitian yang signifikan kalau Pluto itu bisa dihuni, Venus bisa dihuni, itu belum tentu. Panasnya barangkali. Yang paling jelas itu jaraknya itu loh. Sudah itu dibalasi di akhirat aja enggak apa-apa. 12 rakaat yang dijanjikan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banallahu lahu baitan fil jannah. 12 rakaat itu mahar untuk dibangunkan rumah di surga. Kalau cuma rumah di perumahan itu sepele banget. Rumah di Temanggung sepele banget. Rumah di surga. Panjenengan minta yang tipe berapa? Coba ini kita zoom betul. Kalau perlu itu menjadi sebuah ukuran yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu ditanya, yang belum punya rumah siapa ya? Angkat tangan Bapak Ibu. Mboten menapa? Mula ngontrak. Saya punya rumah tapi bukan rumah sendiri tapi rumah dinas. Atau pertanyaannya yang salah mungkin ya. Yang pengen punya rumah, angkat tangan mawon. Wah, Masya Allah. Panjenengan kalendernya itu dilingkari. Saya tak berdiri. Kalau duduk itu enggak ada kendalinya karena enggak ada keringgingannya, enggak ada. Kalau berdiri itu ada capeknya sehingga kalau terasa oh sudah capek sudah selesai. Kalau duduk nanti enggak capek-capek jenengan enggak pulang-pulang. Buktikan Bapak Ibu kalau rumah di surga saja itu bisa dibangunkan. Bagaimana kalau rumah dunia? Mulai kalendernya dilingkari, rawatibnya mulai dikerjakan, habis itu tangannya diangkat, ya Allah. Nyicil rumah di dunia. Rumah akhirat tapi ya tetap dapat ya Allah, tapi rumah dunia ya dapat. Hitung berapa lama panjenengan akan punya rumah. Berkali lipat akan lebih cepat. Saya bicara itu biasanya kalau sudah terbukti, kalau belum terbukti itu enggak berani. Begitu kami terbukti yang tilawah 5 juz nomor 9 kalau sana. Itu saya baru ngomong sama istri. Berani enggak jabat tangan saya? Istri saya curiga. Biasanya ngono ki mesti arep ngajak sesuatu. Kamu berjanji 2 tahun ini akan membaca Al-Quran setiap hari 5 juz. Kecuali kalau berhalangan. Kalau memang siap jabat tangan saya. Kita akan haji 2 tahun lagi. Karena sehabis tilawah kita akan berdoa mudah-mudahan bisa haji yang tidak reguler plus pun tidak. Nggak usah daftar karena kita pengen hajinya haji plus. Saya ingin semakin banyak yang membuktikan. Karena saya termasuk yang membuktikan. Rasanya kok eman banget gitu loh. Sudah mengilmui dalilnya qot'i kuat. Cuma waktu itu belum ada yang membuktikan. Ya sudah tak buktikan sendirilah. Bagi yang belum mencoba, mosok orang daftar. Lah gue duwe piye? Wong saya juga enggak mikir duwe piye. Mikirnya kan berangkat haji. Uangnya enggak mikir, caranya bagaimana juga enggak mikir. Kemudian berani istri saya berjabat tangan. 2015.
Itu sepulang kami haji yang sendiri pertama itu. Tapi ketahuilah kalau sudah berjabat tangan kita itu sudah berjanji sama Allah. Kalau sampai kita sepakati satu hari itu 24 jam itu jam 11 malam. Jam 11 sampai jam 11 malam. Kok tidak selesai 5 juz. Nun saya tak guyur air. Ini bukan masalah suami yang gak sayang sama istri. Ini adalah sebuah komitmen diri. Mau diralat enggak? Enggak, yowes bismillah. Tiap hari itu. Ngantuk kayak apa? Jungkel kayak apa? 5 juz, 5 juz, 5 juz. Itu awalnya kami dulu itu uji cobanya begitu. Menguji pribadinya itu sudah sejak 2002. Awal menikah dulu. Tapi nularkan sama istri itu baru 2015. Kami harus menunggu sekian waktu untuk beradaptasi, berproses. 2015 itu kami haji aja nggak berani ngajak istri. Karena ngerasa diri itu levelnya kok beda. Itu hanya persepsi saya aja. Dan tepat 2017 kami haji bersama istri dengan haji khusus. Istri bingung, tenan nih. Yang lebih bingung lagi saya, tenan nih. Ternyata apa yang kita rencanakan, kita minta sama Allah itu kalau diangkut dengan tilawah kita luar biasa. Menambah keyakinan dan kekuatan untuk bisa menggunakan Formula 12. Itu sudah selesai, itu yang saya sebutkan yang hajinya saja. Yang rumah sudah sebelumnya. Kalau dulu itu sudah punya rumah diwakafkan. Karena sudah punya formula. Yuk kita pesan rumah lagi yuk, ayo. Pesan rumah kepada Allah, tapi kita akan jaga rawatibnya. Karena ini dijanjikan rumah di surga. Rumah di surga aja terbukti, apalagi rumah dunia kok sepele banget. Biar ini menjadi rumah keluarga, yuk mintanya pesennya itu bareng-bareng saja. Saya, istri, anak, saya pengen punya rumah yang gede. Istri nambahi tingkat, yo. Anak nambahi. Depannya ada kolam ikan. Ya, terus apa lagi? Kemudian amin. Wallahi persis seperti yang kami minta. Rumahnya ya gede, 400 meter ya gede. Tingkat ya tingkat. Ada kolam ikannya nggak usah buat, sudah ada kolam ikannya dibuatkan kok. Awalnya seperti itu kan kebetulan, bukan kebetulan. Tidak ada di dunia ini yang kebetulan. Kita hari ini adalah pesanan dari doa-doa kita. Rasulullah sendiri itu menyebut dirinya, aku adalah jawaban doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau panjenengan itu tidak berdoa menjadi siapa, ya memang tidak menjadi siapa-siapa. Enggak berdoa pengen punya apa-apa, ya memang enggak punya apa-apa. Sebatas menjalani takdir yang bergulir. Kalau air itu ya pokoknya ngikuti ngalir begitu saja. Apa enggak bisa air itu mengalir ke atas? Nyatanya kalau kita minum es teh itu kok ngalirnya ke atas, disedot. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 12 rakaat ini luar biasa. Kok jangankan itu, kalau Bapak Ibu kenal Muhammad Al-Fatih, seorang dengan usia yang sangat muda, 21 tahun.
Kalau hari ini 21 tahun itu usia kelas berapa nggih? Kayaknya baru lulus SMA. Itu panglima yang menjebol, memporak-porandakan Konstantinopel. Awalnya pasukannya itu tidak ngerti apa istimewanya. Bukankah kita itu berbahagia dan berbangga kalau memiliki anak 21 tahun sudah lulus S1, terus lulus S2. Kayaknya keren banget gitu loh. Tapi mereka yang menaklukkan Konstantinopel, nggak ada yang tahu apa rahasianya sampai pasukan itu dikumpulkan semua. 250.000 pasukan disuruh berdiri semua. Hari ini hari Jumat. Sebagai kehormatan hari ditaklukkannya Konstantinopel, saya akan memilih siapa yang layak jadi khotib dan imam hari ini. Mohon semuanya berdiri. Pertama ditanyakan, saya akan menyeleksi siapa yang sejak akil balik, kira-kira 15 tahun. Hari itu beliau usianya 21 tahun. Siapa yang sejak akil balik sampai hari ini tidak pernah tertinggal sholat berjamaah satu kali pun. Yang tertinggal satu kali pun silahkan duduk. Tidak ada satupun yang duduk. Inilah kualitas. Inilah prestasi. Inilah kesaktian, inilah dahsyat. 6 tahun tidak pernah absen sholat berjamaah. Itu prestasi. Wallahu alam kalau ada menyebutnya ini sudah gelarnya ini, sudah penghasilan sekian, itu adalah prestasi. Itu prestasi yang pernah ditunjukkan oleh pendahulu kita. 6 tahun tidak pernah absen sholat berjamaah. Dan tidak mungkin sholat Jumat akan ditegakkan. Karena semuanya akan jadi imam dan khotib. Terus makmumnya sopo. Maka pertanyaan kedua. Siapa yang sejak akil balik sampai hari ini 6 tahun. Tidak pernah tertinggal sholat rawatib muakkadah 12 rakaat. Yang pernah tertinggal satu kali saja silahkan duduk. 250.000 yang duduk separuh. Kita baru ngerti, ini tuh pasukannya Muhammad Al-Fatih yang diagung-agungkan sampai hari ini. Ternyata luar biasa. Separuh. Kalau 250.000 itu berarti 100 berapa? 125.000 itu ahli sholat rawatib muakkadah. Apa enggak menggentarkan musuh-musuh Allah? Orang-orang yang sangat komitmen terhadap janji Allah. Orang-orang yang ihfadzillah yahfadka, sangat dijaga. Sekiranya panjenengan punya putra putri prestasinya tidak ranking 1, daftar S1 ya gagal terus. Tapi 6 tahun tidak pernah absen sholat rawatib. Luar biasa. Saya tanya korban yang ada di Lombok yang waktu itu kena gempa. Ada salah satu ibu itu yang Allah selamatkan tidak kena gempa. Jenengan itu prestasinya apa toh Bu? Kok Allah memuliakan? Walaupun yang kena musibah itu juga syahid bisa jadi. Tapi panjenengan dipilih. Menurut panjenengan, alasan apa panjenengan itu dipilih? Jawabannya itu sederhana. Saya itu membaca doa bangun tidur
Bismika, bismika. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Selama 2 tahun tidak pernah absen. Itu prestasinya. Saya membaca doa bangun tidur selama 2 tahun tidak pernah absen. Di sebuah rumah sakit, saya bertanya kepada seluruh dokter dan karyawan, coba tuliskan prestasi panjenengan. Semua nuliskan, juara voli, juara sekat, juara macam-macam. Ada mbak-mbak itu kok diam saja masih termenung. Mbak, prestasinya apa mbak? Saya enggak punya prestasi Ustaz. Selama 2 tahun ini saya tidak pernah absen sholat duha. Kecuali kalau berhalangan. Itulah prestasi yang sesungguhnya. Yang lain itu cuma tambahan aja. 2 tahun tidak pernah absen sholat duha. Allahu Akbar. Jadi hebat gitu loh. Jadi hebat. Itu baru nomor 2 lah, masih nomor 3. Dan tidak mungkin separuh jadi imam, separuh jadi makmum itu enggak mungkin. Yang nomor 3. Muhammad Al-Fatih itu bertanya kembali kepada seluruh pasukan, siapa yang sejak akil balik usia 15 tahun sampai hari itu usia beliau 21 tahun, 6 tahun. Tidak pernah absen sholat tahajud walaupun cuma 1 malam pun. Yang pernah absen sekalipun silahkan duduk. Bapak Ibu semuanya duduk kecuali 1. Yang bicara saat itu. Kalau yang bicara saat ini dari awal sudah duduk. Baru aja naik panggung udah duduk. Saya juga enggak tanya sama panjenengan, dari awal juga sudah duduk, dipersiapkan tempat duduk. Oh. Kita jadi ngerti kehebatan Muhammad Al-Fatih itu bukan jago perang, bukan jago strategi perang, bukan pinter banget, bukan. Kalau nakalnya ya Muhammad Al-Fatih itu nakal banget. Guru ngajinya itu 17. Jadi kalau panjenengan punya anak kok nakal banget sampai ngentek ke guru 17. Oh, kita rah turunannya Muhammad Al-Fatih. Itu bakat pinter. Kalau orang Jawa nyebutnya kita rah nakal. Berarti akalnya nambah akal. Jadi ini nakal. Bapak Ibu percaya apa tidak? Walaupun itu bisa jadi iya, bisa jadi enggak gitu ya. Mayoritas ustadz, mayoritas kiai yang bisa memberikan solusi kepada umat itu dulunya kecilnya nakal pol. Nanti kan tanya, berarti Ustaz dulu nakal? Enggak salah lagi. Ya memang dulu nakal gitu. Biasa nyolong jambu, nyolong pelem gitu ya. Tapi menggunakan akal gitu. Kalau nyuri pakai batu kan dapatnya 1. Saya pakai terasi Bapak. Pohonnya tak kasih terasi. Rontok lah mangganya. Terus kita paginya ngambil mangga itu. Ini nyuri tapi kok ya pinter itu. Semuanya duduk kecuali 1 Muhammad Al-Fatih. Oh, ini rahasianya. 6 tahun tidak pernah absen sholat tahajud. Coba panjenengan saja. Dijadikan sebuah riyadhah, proses yang dilatih selama saya akan awalnya 40 hari, kemudian ditingkatkan 100 hari, kemudian ditingkatkan 300 hari, ditingkatkan 1 tahun. Saya akan berjanji kepada Allah 5 tahun ke depan tidak akan absen sholat tahajud. Walaupun cuma 2 rakaat, itu pun ba'da isya. Ini kan luar biasa gitu loh. Wah itu Pak Dia atau Bu Pen. Wong waktunya tahajud itu ba'da isya sampai subuh.
Gue pada isaknya tak hitung tahajud. Wah jenengan tahajud terus, iya. Gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kalau diteruskan bisa panjang. Itu baru 1, nomor 2. Kalau nomor 3, nomor 4, nomor 5 sampai nomor 14 sesuai dengan hitungan itu. Ya kayaknya rampungnya sampai jam 2 siang. Siap-siap makan siang. Saya cukupkan sampai di situ. Kalau ada yang mau ditanyakan monggo. Nanti nggak dapat door prize itu sudah siap banyak loh. Wong dihitung itu sudah masuk sekitar 20-an lebih kok. Siapa yang mau ngambil? Kan nggak mungkin ustadznya ngambil, kan lucu. Ustadz dapat door prize itu lucu. Jamaahnya kira-kira dimuliakan biar dapat. Nah, nanti kalau jadi begini gimana? Ayo ngaji, ngomong oleh door prize. Ya enggak apa-apa. Ngaji loh. Anu kok oleh roti, oleh sambel barang. Saya awalnya itu kepikiran jadi enggak paham ya Bu. Tak pikir door prize-nya sambel terus dikei sambel sak sendok. Kok ya manual banget. Ternyata sudah dimasukkan di tempat-tempat sendiri. Monggo Bapak Ibu bertanya dan nanti ikut menjawab berinteraksi. Maka selanjutnya pertanyaan dulu. Siapa yang ingin bertanya kaitan dengan materi Formula 12 plus baik poin yang pertama yang kemarin disampaikan Ustadz pekan lalu maupun yang hari ini yaitu azan berangkat sholat, yang kedua 12 rakaat rawatib. Monggo siapa yang ingin bertanya kaitan dengan 2 materi tersebut bisa angkat tangan, nanti insya Allah ada petugas yang akan memberikan pengeras suara. Monggo siapa yang ingin bertanya? Beliau Mbak yang dapat door prize tadi mau bertanya. Silahkan petugas untuk menyampaikan pengeras suaranya agar pertanyaannya bisa kami dengar dari depan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya dari Ela Nur Sustiawati dari Banyutarung, Pak Ustaz. Banyutarung, Temanggung Kota. Alhamdulillah. Dari sekian Formula 12 ya Pak, saya di sini mau bertanya tentang tata cara sholat duha 12 rakaat itu. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Melompat di poin ketiga berarti bukan yang poin 1 dan 2. Poin yang ketiga Ustadz, pertanyaannya bagaimana tata cara melakukan sholat duha 12 rakaat. Mungkin kalau itu kaitannya dengan cara atau kaitannya dengan hujah, monggo nanti Ustadz yang akan berkenan untuk memberikan jawaban kepada beliau. Fadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Waktu duha itu kalau hitungannya itu adalah keadaan, itu ketika matahari setinggi 1 tombak. Kalau kesulitan ya tinggal lihat HP. Tiap hari itu waktu duha, update itu ada. Batasannya sampai 10 menit sebelum adzan duhur. Masing-masing rakaat itu ada keutamaan sendiri-sendiri. Kalau yang sholat duhanya 2 rakaat, keutamaannya dalam hadis disebutkan itu seperti mensodakoi seluruh sendi yang ada dalam tubuhnya. Ada 360 sendi. Nah itu kemudian bebas gitu. Saya senang dengan dimaknai bebas. Ketika bebas itu berarti masing-masing itu punya pemaknaan sesuai dengan testimoni. Mereka yang melakukan 2 rakaat tiap hari terjaga. Kok mendapati diri belas tidak kena asam urat? Ya wajar. Wong sudah dibayar preminya. Mendapati kok sehat terus? Ya wajar.
mendapati tidak pernah kelaparan, ya wajar. Tapi kadang-kadang buat beli motor kok masih kurang-kurang terus. Naikkan. Saya tidak memaksa harus menerjemahkan dengan itu, tapi membaca saja dari yang diriwayatkan. Kalau 4 rakaat hadisnya beda lagi. Sholli liya arba'a raka'atin awwalin nahar akfika akhirahu. Salatlah untukku 4 rakaat. 2 di awal siang. Bukan mepet duhur, di awal siang. Aku akan menjamin menjaga rezekinya sampai sore. Pagi sampai sore. Wa in shalla sittan, kalau yang dijaga itu 6. 2. Akfika dzalikal yaum. Aku akan jamin menjaga rezekinya hari itu. Pagi sampai pagi lagi. Durasinya menjadi penuh. Kalau dijaga itu 12 rakaat, beda lagi. Disebut awwabin, orang-orang yang taubat. Full. Di antara sahabiah itu yang sangat menjaga ini adalah Ibunda Fatimah, Ibunda Aisyah. Bunda Aisyah itu sangat menjaga sholat 12 rakaat duha. Saya juga suka menjaga 12 rakaat. Kalau persoalannya dalilnya sudah ada, saya itu senang sholat. Karena selalu di dalam persepsi, sholat itu luar biasa. Karena membuat kening kita itu bisa tersungkur di tanah. Dan di dalam sholat itu ada sujud, di dalam sujud itu ada kesempatan panjenengan berkomunikasi dengan Allah. Tapi bahasa Arab loh Bu. Ya Allah kula dereng gadah beras, jangan. Nanti enggak bahasa, mungkin sujudnya kok ndonga, bacaan sujudnya kok anyar. Pakai bahasa Kalau Arab. caranya sendiri Ustaz, apakah bisa dari 12 rakaat misalnya ada jamaah, ada teman-teman di sini yang ingin melakukan sholat duha itu 12 rakaat, tapi tidak di satu waktu Ustaz. Misalnya di awal duha, ya kan kira-kira di jam-jam 7 atau berapa itu baru dapat 4. Ya, lalu apa-apa. nanti senggang lagi waktunya. Tidak jam harus rampung. setengah 10, 4 lagi misalnya kayak gitu. Boleh. Terus menjelang duhur 4 lagi, karena tadi disampaikan oleh Ustadz bahwa waktu duha itu sampai 10 menit sebelum duhur. Jadi Bahkan nggak ada masalah. Bukan hanya itu. Waktu duha yang paling bagus itu ya 10 menit sebelum duhur. Waktu sholat duha yang paling bagus itu 10 menit sebelum duhur. Malah yang mepet duhur itu malah bagus. Begitu ya. Nah ini kan cocok banget bagi yang aduh aku jangan ya malas. Tapi kok ternyata paling bagus. Hadisnya ada. Saya punya bukunya untuk itu. Ya. Mau 2 pindah apa terus tunggu jam 10 4, jam 11 4 lagi, tidak masalah. Jadi waktunya tidak harus berurutan 12 rakaat sampai rampung, dan tempatnya tidak harus satu tempat juga. 2 rakaat di rumah, 4 rakaat di sawah, 2 rakaat aku tak mampir masjid, 2 rakaat aku tak silaturahim, 2 rakaat aku tak neng warung. Sampai di warung, Bu, nun sewu, tak nunut sholat 2 rakaat. Ya enggak masalah. Wong ada kebebasan ya silahkan. Ya, Allah. gitu Mbak. Yang tadi dari Mbak Yutarung, lupa namanya tadi Mbak siapa. 12 rakaat itu bisa dilakukan bertahap. 12 rakaat itu bisa dilakukan berbeda tempat, berbeda waktu. Tidak 12 rakaat juga tidak apa-apa. Saya ngambil kok pengennya 8 rakaat saja. Saya pernah mendapatkan ilmu kaitannya dengan yang 8 rakaat yang
ingin saya maksimalkan untuk dawamkan, ya monggo. 4 rakaat saja, ya silahkan. Kembali semuanya mempunyai dasar, maka monggo bagi Bapak Ibu semua yang ingin mendawamkan sholat duha, karena ini bagian dari formula 12 plus. Mau 2 rakaat yang didawamkan, 4 rakaat, 12 rakaat silahkan. Kembali kepada dirinya sendiri. Yang melakukan 2 rakaat, kalau ternyata feedback, balasan, fadilah yang didapatkan itu ternyata kalah dengan yang 12 rakaat, jangan protes. Oke kok rezeki ini oke, lah 12 rakaat mungkin gitu ya. Jadi gitu, tinggal masing-masing sesuai dengan keinginan dan azamnya masing-masing. Monggo silahkan bisa diaktifasi sholat duhanya. Ini formula 12 plus nomor yang ketiga. Maka karena kita seperti ini interaktif, maka bisa jadi yang belum kita bahas pun ternyata sudah akhirnya ikut kebahas. Selanjutnya pertanyaan lagi, yuk monggo silahkan kepada Bapak atau Ibu. Oh yang depan dulu, oke, Pak Mas, siapa yang megang pengeras suara silahkan, ini ada pertanyaan dari Bapak-bapak dari depan. Monggo Pak Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang kami hormati dan peserta kajian. Yang pertama saya ingin menanyakan kaitan dengan 12 rakaat rawatib yang sudah pernah yang kami laksanakan, terutama di hari Jumat. Ustadz, mohon pencerahannya. Ada suatu hadis yang pernah saya terima, saya baca dan ada penjelasan juga bahwa setelah sholat Jumat bisa dilakukan sholat sunnah. Kalau di masjid itu 4 rakaat, kalau di rumah 2 rakaat. Nampaknya hadisnya sahih juga. Nah ini kaitannya dengan tadi saat yang 12 rakaat tadi. Kaitannya kalau kita mengambil yang 4 rakaat bagaimana? Ya yang pertama itu. Yang kedua tertarik dengan sholat duha juga. Tadi Ustadz menjelaskan 2, 6, kemudian 12. Sementara yang saya ketahui dan sudah saya praktekkan itu 8. Sampai hari ini itu 8. Nah ini apakah hadis yang 8 juga ada? Karena saya pernah juga. Ini bagaimana ini Ustadz? Yang terakhir dari kami, saya tertarik tadi dengan yang 12 formula ini. Apakah sifat seseorang atau karakter bisa berubah dengan doa kita? Tadi doa adalah intinya ibadah. Sementara kita punya problem Ustaz, apakah dengan istri, apa dengan suami, apa dengan anak, atau dengan teman. Kita mendoakan agar yang bersangkutan bisa berubah sikap perilakunya. Nah, upaya sudah kita lakukan, tinggal hasilnya ini yang belum tahu ini Ustaz. Tapi harapannya goal. Nah ini sekali lagi apakah sikap sifat seseorang itu walaupun itu pembawaan dari sananya, apakah bisa berubah? Ya ini iya. Apakah kaitannya dengan takdir? Walau alam bisawab saya kurang tahu persis. Sementara itu yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama dari beliau adalah kaitannya dengan sholat 12 rakaat rawatib. Kalau bertemu dengan hari Jumat, kan ada hadis sahih yang menyampaikan 4 rakaat setelah Jumat. Kalau itu dilakukan di masjid. Lalu bagaimana dengan 12 rakaat rawatib kalau itu ketemu sama hari Jumat? Itu yang pertama Ustaz. Monggo bisa dijawab dulu Ustaz. Mungkin satu persatu nggih, Pak Untung. 12 rakaat rawatib di hari Jumat. Yang tadi kalau hari-hari biasa kan 2 rakaat saja kalau di ba'da zuhur, 4 rakaat yang sebelum zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan sholat dan umumnya dengan banyak ibadah lain, kita akan ketemu dengan satu hadis dengan hadis yang lain. Itulah yang menjadikan kemudian ketemunya ini ikhtilaf.
ini boleh. Ya fikih itu samudra ilmu. Kalau samudra berarti luas banget. Adapun lah di Mekah kok gini, sementara di sini kok begini. Bapak Ibu, di Mekah dan Saudi pada umumnya itu mazhabnya mengikuti mazhab negara. Kalau mazhab negaranya itu menggunakan mazhab Hambali, ya Hambali. Pantesan kok beda banget karo Indonesia. Indonesia itu mayoritas pakainya Imam Syafi'i. Berarti yang benar mana? Ya semuanya benar. Cuma mereka memakai mazhabnya Hambali. Sehingga Al-Fatihah tidak pakai Bismillah. Sebenarnya pakai cuma tidak dijaharkan. Yang pakai Bismillah ya benar. Yang pakai Bismillah tidak dijaharkan ya benar. Lah yang salah mana? Ya sing ora maca Al-Fatihah. Terlalu banyak urusan itu ketika tidak ada majelis ilmu yang menjadi itu hanya klaim-klaim saja. Ngono ki salah. Sing bener ngene iki, pokoke ora padha karo aku kuwi salah. Dan berbagai hukum-hukum yang lain. Sama dengan ini. Jadi hadis terkait dengan sunnah rawatib itu satu hadis. 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat ba'da duhur. Ada hadis yang lain. Siapa yang sholat 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat ba'diyah duhur, haramallahu alaihin nar. Allah haramkan untuk masuk neraka. Termasuk sholat Jumat itu. Itu juga sahih dua-duanya. Lah kita ikuti yang mana? Yang ikuti salah satu saja yang mana menurutnya itu paling nyaman, paling mantap. Jadi yang 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur itu karena mengikuti satu hadis. Ada yang bunyinya haramallahu alaihin nar, diharamkan padanya neraka. Ada yang matan lain itu wajabalahal jannah, wajib masuk surga. Ternyata luar biasa ya, syariat ini kalau ketemu ilmunya luas tuh kok enak. Bapak Ibu sukanya itu buka yang Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu isinya 7.000 hadis. Kalau panjenengan pengen buka luas, itu kitabnya Imam Ahmad Al-Mustadrak. Itu isinya 1 juta hadis. Maka Imam Ahmad itu julukannya, gelarnya itu bukan sarjana, bukan S2, juga bukan doktor, juga bukan profesor. Julukannya adalah man ahata bis sunnah, muhaddits, orang yang menguasai hadis. Wong 1 juta hadis saja itu hafal. Sementara Al-Quran itu 6.666 ayat. Itu sudah lewat. Jadi kalau ditanya para imam itu hafal Quran enggak? Aduh, pertanyaannya kok sepele banget. Wong 1 juta hadis saja itu hafal. Yang sudah kita kenal dengan 4 madhab itu saja, itu yang dikenalkan baru 4. Sementara yang menguasai dengan hadis-hadis itu banyak. Kutubut tis'ah, kutubus sittah. Ya Allah, terlalu banyak. Maka kalau kenalnya itu fikih saja biasanya terus kaku, jadinya itu rame. Tapi kalau kenal hadis, cara mudahnya itu kalau kita makan, apa itu, getuk, itu sama kerupuk opak, itu enak mana?
Ya enak getuk, ndak bisa enak opak. Ndak bisa enak getuk. Nah, sudah, getuk itu asalnya dari mana? Singkong, opak. Ini bisa berbeda nih, ada yang dari nasi, tapi kalau opak yang saya pahami itu dari singkong juga. Lah wong asalnya sama dari singkong, kenapa harus rame? Kembalikan aja ke asalnya. Singkong itu bisa macam-macam dibuatnya. Kayak begitulah fikih. Kalau hukum fikih itu kok berbeda, kembalikan kepada usulnya, asalnya usulnya. Asalnya fikih itu ya hadis-hadis itu semua. Nanti kan ketemu, oh ternyata boleh beda. Jadi banyak banget termasuk kunut. Pakai kunut ya silahkan, itu juga ada hadisnya. Enggak pakai kunut ya silahkan. Terus yang salah mana San? Yang ora sholat subuh. Dua-duanya sholat subuh kok masalah. Kan selesai akhirnya. Maka seringnya kalau jadi masalah terus rame itu jamaah biasanya. Kalau sudah ngaji, ngerti itu ya wis. Paling ya wis gitu loh. Tapi kalau jamaah pokok yang ini. Padahal itu semua ada hadisnya semuanya. Hadisnya kok kamen? Ya memang banyak. Coba satu kitab aja isinya 1 juta hadis. Kan berarti banyak banget. Maka maklum banget kalau ada berbeda-berbeda. Kembali kepada sholat itu tadi ya, ba'diyah yang 4 rakaat, yang 2 rakaat itu boleh semuanya. Gitu Pak Untung. Untuk sholat rawatibnya ada perbedaan, nggak ada masalah. Khusus hari Jumat berarti tambah saja, ya kan? Yang tadinya 2 rakaat setelah zuhur, ini untuk sholat Jumat bisa ditambahkan 2 rakaat lagi menjadi 4 rakaat. Khusus di hari Jumat, silahkan, tidak ada masalah. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua kaitannya dengan sholat duha tadi. Beliau alhamdulillah Masya Allah sudah biasa mendawamkan 8 rakaat Ustadz. Tadi disampaikan sama Ustadz kaitan dengan 6 rakaat dan 12 rakaat fadilahnya. Sementara beliau sering menjalankan 8 rakaat. Sing 8 rakaat ki piye? Kayak gitu ya tadi Pak. Ya. Ini pertanyaan yang 8 rakaat sholat duha. Monggo Ustaz. Ya sama kayak tadi. Yang 8 rakaat juga ada hadisnya. Yang 12 rakaat juga ada hadisnya. Nah terus yang benar mana? Ya benar semua. Tinggal pilihan. Saya pun berubah sejak dulu itu ya pernah 2 rakaat dilazimi, pernah 4 rakaat dilazimi, pernah 8 rakaat dilazimi. Tapi sejak membaca hadisnya Ibunda Aisyah, di samping kami itu senang dengan sholat, ya sudah 12 rakaat saja. Karena hitung-hitung itu juga memenuhi semuanya itu loh, sudah ada perintahnya. Yang penting itu ada hadisnya. Berbeda itu biasa, tidak ada masalah. Siap, insya Allah sudah bisa ditangkap Pak. Bapak 8 rakaat fadol, ada fadilahnya masing-masing, setiap 2 rakaatnya ada 12 rakaat fadol. Kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah, yang penting kita punya dasar ilmunya. Mau menjalankan yang 8, mau yang 12, mau 4 saja kita dapat fadilahnya. Oh nek sholat duha ki nek 2 rakaat ya ora sah. Oh ternyata salah. 2 rakaat pun boleh. Berarti 2 rakaat juga silahkan. Insya Allah masing-masing dari kita punya azam masing-masing untuk bisa memaksimalkan ibadah kita. Selama kita berada di atas hujah, ada di atas petunjuk, insya Allah fadol, enggak ada masalah. Yang terakhir pertanyaan beliau adalah kaitannya dengan doa-doa yang tadi disampaikan bahwa di antara hadis sahih itu ad-du'a'u muhul ibadah. Doa itu adalah inti ibadah. Terus bagaimana, apakah doa itu mampu sampai merubah karakter seseorang gitu ya tadi? Karena ada sesuatu yang menjadi permasalahan kehidupan beliau, mungkin juga mewakili sahabat-sahabat yang lainnya. Barangkali ada anak yang mungkin karakter dan akhlak atau tabiatnya belum belum sesuai dengan yang diharapkan, atau pasangan, atau tetangga, atau saudara, atau orang tua bahkan seperti itu. Maka apakah kita bisa meminta di dalam doa-doa kita, dan apakah itu bisa dirubah sekalipun itu adalah bawaan gitu tadi ya. Sekalipun itu sudah kelihatan lumayan
modele bocah atau modele orangnya itu begitu. Tapi dengan doa terus apakah bisa berubah dianya? Nah, ini monggo Ustaz, apakah seperti itu atau tidak? Monggo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taruddul qadha illa doa. Tidak ada yang bisa melawan ketentuan Allah, takdir Allah kecuali doa. Ada jamaah yang bapaknya itu termasuk kepala PLN. Allah mengujinya dengan autis. Kami jelaskan, jangan pernah lemah berjuang dengan doa. Lawan. Kalau panjenengan menyerah, maka terjadilah takdir itu. Tapi kalau panjenengan melawan, doa itu antara 3 pilihan. 1, diijabah oleh Allah di akhirat. Kemudian kita nyebutnya tertunda. 2, disegerakan jawabannya. Atau yang ketiga, dikurangi masalahnya. Doa kita berfungsi, kalaupun tidak menyelesaikan, mengurangi. Terjadi pada bapak itu tadi, setelah itu dia berjuang habis-habisan. Kalau kami harus mengulang doa kami 1000 kali, kami akan mengulang, Ustaz. Lakukan. Alhamdulillah, anaknya tetap autis. Katanya kalau berdoa nanti akan ada perubahan. Alhamdulillah, anaknya tetap autis. Tapi anaknya hafal Quran. Dan hafalannya lebih kuat daripada yang tidak autis. Baru beliau berkomentar, saya baru paham, Ustaz. Tidak mesti ketika kita berdoa itu merubah keadaan. Keadaan fisiknya. Tapi bisa jadi Allah mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Yang luar biasa. Yang membuat anak itu kemudian harus dijadikan inspirator bagi yang lain. Bahkan sampai dipanggil di televisi. Karena begitu membangkitkan semangat dan motivasi. Jadi tetaplah berdoa, dikit-dikit berdoa, dikit-dikit berdoa. Walaupun kayaknya tidak ada pengaruhnya, itu kan kayak yang kita nggak ngitung. Coba masalah panjenengan ini berapa ribu coba. Terus dengan doa itu berapa yang sudah terselesaikan, kan nggak ngitung. Yang sering terjadi itu kita nutupi. Saya sudah berdoa tapi tidak ada hasilnya. Padahal dihitung tenanan. Ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Dihitung tenanan ini nggak bisa ngitung. Nggak mau ngitung, cuma sukanya menyimpulkan. Gak ada manfaatnya doa. Perasaan itu, Ustaz. Perasaan. Bukan kenyataan. Itu kan kalau perasaan kan begitu. Kayaknya saya perasaan kok sudah kurus ini dietnya. Nggak usah pakai perasaan, pakai timbangan saja. Kemarin 70, sekarang kok 80. Oh, meningkat. Wah. Kalau pakai kenyataan ternyata demikian. Oh, ya. Alhamdulillah. Insya Allah menjawab Pak Untung. Ternyata ada hadis Rasulullah juga yang mengatakan begitu. Di antaranya adalah riwayat Imam At-Tirmizi kalau nggak salah itu. Layatul qadar ila doa. Tidak ada yang bisa merubah ketetapan Allah ila doa kecuali doa. Maka doa itu salah satu yang benar-benar kita hajatkan untuk bisa merubah apa yang akan menjadi qadar Allah. Dengan terus istiqomah, dengan terus kita sampaikan kepada Allah. Di titik mana nanti Allah ridho dengan doa-doa kita untuk terjadinya perubahan atas sesuatu yang kita kehendaki, wallahu alam. Tapi penantian dari terkabulnya sebuah doa itu sebuah ibadah terbaik. Doa itu sendiri adalah inti dari ibadah. Maka andai kata kita berada di penantian akan pengabulan doa itu adalah kondisi terbaik dalam ibadah. Andai kan kita masih mau berdoa kepada Allah itu adalah inti dari intinya ibadah. Maka apa yang harus kita permasalahkan dengan doa kita? Kita menjalankan inti ibadah, kita dalam penantian yang penantian itu dianggap sebagai sebuah ibadah terbaik di sisi Allah. Orang yang menanti doa itu adalah ibadah-ibadah terbaik di sisi Allah. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terus bersemangat,
untuk berdoa kepada Allah. Wallahu alam, urusan doa, urusan perubahan itu hak Allah. Yang kita lakukan adalah terus berdoa, terus mencari inspirasi untuk kita bisa berdoa. Itu yang disampaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Bukan sesuatu yang menjadi pengkabulan doa yang aku khawatirkan, tetapi justru ketika aku tidak ada ide, tidak ada kreativitas untuk berdoa, arek doa apa kok sampai rak duwe, itu masalah, ya kan? Kalau masalah pengkabulannya tidak masalah. Mudah-mudahan kita bisa mempunyai rasa di dalam hati kita senantiasa butuh dengan Allah lewat doa-doa kita. Mungkin itu jawaban dari beliau, Bapak Untung. Saya hanya menambahkan penekanan saja, dan alhamdulillah kita sudah ada di jam 10:34. Wah, ini sudah setengah 11, langsung rekor ini karena ada interaktif, maka waktunya jadi panjang seperti itu. Sekarang kita bagi door prize lagi. Alhamdulillah door prize pagi hari ini sudah kami sampaikan semua. Ada beberapa door prize yang kami siapkan, tetapi waktu sudah sangat siang. Mudah-mudahan akan kita bagi di kesempatan pekan depan, dan silahkan bagi Bapak Ibu yang mempunyai inisiatif untuk memberikan door prize di forum kajian Ahad pagi pekan depan bisa menghubungi kami, bisa datang lebih awal kalau itu di hari Ahadnya. Syukur-syukur sudah bisa mengkonfirmasi sebelum hari Ahad sehingga kami bisa membuat list untuk door prize di Ahad pagi pekan depan insya Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam memandu acara ini. Mungkin lebih afdal lagi barangkali kita meluangkan waktu 2-5 menit, 2 atau 5 menit, bukan 25 menit ya, 2 atau 5 menit untuk berdoa kepada Allah, kepada Gurunda Kiai Haji Umar Fakihuddin untuk memimpin doa supaya kita keluar dari majelis ini sudah berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah jadikan setiap doa kita sebagai ibadah terbaik kita, dan mudah-mudahan ada pengkabulan dari Allah untuk masing-masing yang hadir ikut mengaminkan doa-doa yang beliau nanti sampaikan kepada Allah. Kepada beliau dipersilahkan. Bapak-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah pernah ngasih door prize kepada para sahabat, tapi tidak masuk kita tanyakan dalam bentuk door prize, karena ini nominasinya sangat susah. Rasulullah ba'da subuh itu ngadap jamaah. Kemudian tiba-tiba bertanya, siapa yang pagi ini sudah besuk orang sakit? Yang protes itu sahabat Umar bin Khattab, ya Rasulullah niki ba'da subuh, kita langsung sholat ke masjid. Tiba-tiba Abu Bakar, saya ya Rasulullah, iki menang. Saya itu keluar untuk ke masjid, kok ingat ada sahabat yang sakit, ya sekalian ke masjid sekalian besuk. Rasulullah bertanya lagi, siapa yang pagi ini sudah sedekah? Nek sedekah ba'da subuh kira-kira habis sholat. Ternyata Abu Bakar itu sedekahnya sebelum subuh. Dia ngaco lagi, saya Rasulullah, ya Abu Bakar lagi. Maka komen sahabat Umar itu, saya itu berusaha sekuat kemampuan mengalahkan Abu Bakar, tapi orang tahu menang. Wong dia digelari Abu Bakar, nama aslinya itu Abdullah bin Abi Quhafah, tapi gelarnya itu Abu Bakar. Bakar itu Gasi, jadi Abu Bakar itu Abu Gasi. Karena pendahulu di antara pendahulu, sabikun. Itu di antaranya. Sehingga kalau tiba-tiba pertanyaan yang ngono kuwi kok mesti golek sing angel-angel. Bukan angel ya. Wah, giliran itu tadi hadiah sing terakhir tuh aku jane keren banget pengen. Pertanyaannya susah, 2 juz kok. Wong saya barusan buka 1 lembar kok ini pertanyaan 2 juz. Coba kalau pertanyaannya siapa yang sudah buka Quran, oh, saya menang, mau urung. Buka tok tapi. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah.
Mudah-mudahan yang hari ini dalam kesulitan, kesusahan, Allah mengangkat kesulitan-kesulitannya, mengurai problematikanya, dan diberikan rezeki yang berlimpah, kemudian dijadikan hidupnya dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'ala minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarrin musta'an bin nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an, alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sahil umurana wa sahil umura walidaina wa sahil umura usratina wa sahil umura mustama'atana wa sahil umura jami'il muslimin wa sahil umura jami'il muslimin. Allahumma inna nas'aluka amalan baran wa rizqan daran wa aishan wa qaran. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiba kita di penghujung acara. Tentu saya yang memandu acara ini dari awal hingga akhir. Banyak khilaf saya, apakah dari sikap saya, dari tutur kata saya, apapun itu, semoga Allah Ta'ala memaafkan pribadi saya dan semoga Allah Ta'ala memaafkan kita semua. Kita cukupkan majelis ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon untuk pekan depan Bapak Ibu bisa datang lebih awal supaya bisa membaca ayat demi ayat Al-Quran sambil menunggu acara dimulai. Saya haturkan sugeng kondur, hati-hati, semoga diberikan keselamatan sampai rumahnya kembali. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah, afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.